Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris, salah satu calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2021. Unit kerja SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan tugas pada poin 11A9, yaitu koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 poin pertanyaan pemantik yang diberikan untuk menggali, mengeksplorasi sejauh mana pemahaman kita tentang modul pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Terkait dengan hal ini, jujur saya sampaikan bahwa pemahaman dan kepercayaan saya terhadap anak didik saya serta metode pembelajaran yang saya terapkan masih sangat jauh dari konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kurangnya pemahaman saya tentang konsep merdeka belajar dan pembelajaran yang berpihak pada siswa membuat metode pembelajaran yang saya terapkan masih sangat bersifat monoton. Dalam proses pembelajaran, saya masih lebih menitik beratkan pada bagaimana saya seorang guru mentransfer pengetahuan saya kepada anak-anak didik saya. Sehingga muncul kesan bahwa anak-anak itu belajar berdasarkan apa yang saya sampaikan. Mereka selalu tergantung pada apa yang saya berikan. Sehingga di sini yang terjadi adalah teacher center, bukan student center. Saya belum mampu menghadirkan bagaimana suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka mampu mengeksplorasi pemahaman-pemahaman mereka. Kemudian, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya juga masih lebih pada orientasi bagaimana mencapai standar kriteria ketuntasan minimal belajar. Saya masih berorientasi pada bagaimana mencapai target kurikulum yang ada, sehingga pembelajaran bermakna bagi peserta didik saya terkadang tidak ditemukan. Kemudian dalam proses membina, mengarahkan siswa, membimbing siswa, ataupun menegur siswa, itu masih terkadang saya lakukan dengan sikap yang emosional. Ketika peserta didik saya melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka yang muncul dalam menegur mereka adalah sikap emosional saya. Meskipun tujuannya baik, saya menegur mereka, membimbing mereka untuk kebaikan mereka, namun pola yang saya terapkan ternyata belum sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sikap emosional dalam menegur itu membuat mereka berubah, anak-anak berubah, namun ternyata perubahan yang terjadi pada mereka tidak menitikberatkan pada kesadaran mereka bahwa apa yang dilakukan itu salah, tetapi mereka lebih pada berubah, lebih pada takut karena teguran yang saya sampaikan. Kemudian pada pertanyaan pemantik selanjutnya, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari dan mencoba memahami tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar melalui modul ini, hal yang pertama berubah dari saya adalah mindset atau cara berpikir saya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sebelumnya saya melakukan pola pembelajaran yang masih teacher center, itu kemudian menggugah pemikiran saya, membuka cakrawala berpikir saya bahwa ternyata pola itu kurang tepat. Mindset saya tentang bagaimana seorang guru itu sebagai pamong yang menuntun kodrat-kodrat yang dimiliki oleh peserta didik saya. Saya berpikir bahwa bagaimana saya harus berupaya untuk mengembangkan atau menggali potensi-potensi yang mereka miliki, menggali bakat minat yang mereka miliki. Saya harus memberikan pembelajaran yang pusat pada siswa. Saya harus memberikan ruang pembelajaran yang mampu mengeksplorasi bakat-bakat mereka. Tidak semua anak didik saya memiliki
dasar yang sama. Olehnya itu, saya berpikir bahwa perlakuan yang saya berikan tidak mesti sama bagi mereka. Kemudian, dalam proses pembelajaran, pemenuhan target kurikulum, standar kriteria minimal pembelajaran, itu ada persoalan yang kedua. Tapi persoalan utama adalah bagaimana memaksimalkan potensi diri yang ada pada siswa. Kemudian, dalam perilaku saya, dalam proses membimbing, mengarahkan, dan mengajar, saya tersadar bahwa sebagai seorang guru, sebagai seorang penuntun, itu tidak boleh dihadapi dengan sikap emosional. Salah bagi anak didik kita adalah sesuatu hal yang wajar. Salah bagi anak-anak kita adalah hal yang wajar. Dan tidak wajar adalah kita menyikapinya secara emosional. Saya melakukan perubahan mindset dan menanamkan dalam diri saya ketika saya menegur mereka, mengarahkan mereka, saya lebih pada pendekatan humanis. Saya mencoba memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Dan sebagai orang dewasa, itulah tugas kita. Perlahan-lahan saya perbaiki diri. Ketika siswa melakukan kesalahan, saya tidak menanggapi dengan sikap emosional, tapi saya lebih kepada pendekatan humanis yang mengarahkan mereka. Kemudian, pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di awal saya sudah sampaikan bahwa kelas yang saya kembangkan masih jauh dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya berpikir saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan kepada siswa. Saya akan menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga motivasi belajar siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya sendiri itu akan tercipta. Salah satu kodrat anak menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bermain. Saya akan mencoba memberikan konsep pembelajaran yang saya bingkai dalam konsep bermain, dengan harapan bahwa konsep bermain ini akan menumbuhkan semangat siswa, gairah siswa untuk belajar, mengeksplorasi bakat minat yang mereka miliki. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.